Mari kita meneduhkan hati sejenak, masuk di dalam doa pengakuan. Tuhan Yesus, Engkaulah sahabat kami. Engkau menjadi sama seperti kami, mengerti dan merasakan perasaan kami, mengalami pergumulan-pergumulan kami, mengerti segala sisi kemanusiaan kami. Sebab Engkau manusia sejati, tetapi Kau juga Allah sejati, supaya kemanusiaan kami yang rapuh ini dibebat dan dibalut, luka-luka kami dijamah dan dipulihkan. Segala derita, sengsara, dan penderitaan kami diangkat oleh kuasa ilahi, dibangkitkan dalam hidup yang baru, hidup yang penuh pengharapan. Ya Yesus Mesias, ya Yesus Juru Selamat, ya Yesus sahabat kami, kepadamulah kami datang dan berlindung, kepadamulah kami berteduh. Terima kasih Yesus, di hari Tuhan ini kami datang berbakti dan menyembah-Mu. Di dalam nama-Mu yang kudus, kami alaskan seru doa kami. Amin. Memang di mata dunia kurban salib tercela, namun korban-Mu penebus, hikmat ilahi yang kudus. Ajari kami kasih-Mu, juga mengikut salib-Mu, rela bersaksi tak segan bahwa Engkaulah yang menang. Biar semua mengerti damai kekal yang Kau beri. Kau Juru Selamat dunia, Yesus Kau Raja semesta. Memasuki pelayanan firman Tuhan, saudara-saudara, mari kita membuka hati dan memohon Roh Kudus menerangi kita. Mari kita berdoa. Hati kami Tuhan adalah takhta-Mu. Izinkanlah kami untuk memberikan tempat terbaik bagi-Mu dan firman-Mu untuk bertakhta di situ. Roh Kudus, jadikanlah tubuh kami rumah-Mu. Roh Kudus,
jadikanlah hati kami tahta-Mu. Roh Kudus, jadikanlah tangan kami alat-Mu. Roh Kudus, jadikanlah pikiran kami menyerupai pikiran-pikiran Kristus. Tolonglah kami untuk melihat apa yang Engkau ingin kami lihat. Tolonglah kami untuk mengatakan apa yang seharusnya kami katakan, yang Kau taruh di bibir kami. Tolonglah kami untuk mengerjakan perbuatan-perbuatan yang memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyambut Sang Firman. Amin. Saudara sekalian, mari kita mempersiapkan bacaan Injil hari ini pada Injil Lukas pasal 21 ayat 5 sampai dengan 19. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Ketika beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan itu yang dihiasi dengan batu yang indah-indah dan dengan berbagai-bagai barang persembahan, berkatalah Yesus, "Apa yang kamu lihat di situ akan datang harinya, di mana tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Dan murid-murid bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi?" Jawabnya, "Waspadalah, supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut, sebab semuanya itu harus terjadi dahulu. Tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera." Ia berkata kepada mereka, "Bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat. Dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Tetapi sebelum semuanya itu, kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara, dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu tetapkanlah di dalam hatimu, supaya kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Dan kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu, dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu." Demikianlah pembacaan Alkitab firman Allah. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya. Haleluya.
Silakan duduk kembali. Saudara sekalian, kalau Anda nonton film atau movie, pasti yang menjadi concern adalah endingnya. Bagaimana ceritanya diakhiri. Bagus atau tidaknya movie itu ditentukan oleh bagaimana penutupan dari keseluruhan narasinya. Kalau akhirnya endingnya mengecewakan, kita bilang film itu jelek. Kalau akhirnya atau endingnya membingungkan, kita bilang film itu mbuh maksud, confusing. Kita mau ending yang benar-benar menutup. Kita mau ending yang releasing. Kita mau ending yang membuat kita merasa lega. Selesai nonton, bernafas lega. Bukan habis nonton malah bingung. Lalu bertengkar satu sama lain karena akhirnya nggak jelas. Kita mau ending yang baik. Saudara, hidup ini adalah menyusur lintasan waktu. Dan waktu itu juga akan ada ujungnya. Ada akhirnya, ada endingnya. Istilah kerennya, the end of times. Akhir dari segala waktu. Apa yang ditunggu orang? Apa yang diharapkan orang pada saat the end of times itu tiba? Jawabannya jelas adalah seperti kita mengharapkan sebuah cerita film, yaitu sesuatu yang melegakan. Namanya kemenangan. Pada waktu the end of times, kita mau yang terjadi adalah kemenangan. Kebaikan menang, keadilan dinyatakan, kebenaran menang. Itulah ending yang kita harapkan. Mengapa? Sebab yang namanya hidup ini, saudara-saudara, memang banyak liku-likunya. Banyak gelombang pasang surutnya. Banyak ketegangan, tension di dalamnya. Ada ancaman, ada bahaya, ada kesakitan, ada erangan, ada kejutan, ada permusuhan, ada peperangan, ada kebencian, bahkan ada aniaya dan pembunuhan. Seperti jalan cerita sebuah movie. Tetapi kita berharap endingnya bukan itu, bukan? Endingnya bukan segala yang buruk itu. Kita berharap akhirnya nanti semua yang buruk itu sirna. Kita berharap yang buruk itu akhirnya dikalahkan. Yang akhirnya tampil adalah kemenangan yang ditunggu-tunggu in the end.
Saudara-saudara, konsep kemenangan inilah, kemenangan di akhir inilah yang ada di balik semua pengharapan akan kedatangan Mesias. Yaitu tokoh akhir zaman yang akan datang sesudah masa-masa yang sulit dan menegangkan berlangsung di lintasan waktu ini. Mesias, tokoh pada zaman akhir yang akan datang membawa kemenangan. Bukan hanya orang Yahudi, melainkan di berbagai agama dan budaya juga mengenal tokoh seperti ini. Tokoh mesianis. Hanya namanya lain-lain. Kalau orang kebatinan Jawa mengenalnya sebagai Ratu Adil yang akan datang. Kalau orang Buddha mengenal sosok Maitreya. Kaum Islam menyebut Imam Mahdi. Orang Hindu menunggu penjelmaan avatar yang terakhir dari Dewa Wisnu yang disebut Kalki. Taoisme menantikan datangnya tokoh yang bernama Li Hong. Dan tentu saja orang Yahudi menantikan datangnya Mesias. Dalam bacaan Injil kita hari ini, kita mendengar ucapan Yesus yang membangkitkan perasaan bergejolak dan tegang. Terus terang, baca ayat-ayat tadi, saya lihat muka jemaat, tidak ada yang senyum. Ya. Semua membaca dengan orang Jawa bilang metenteng. Ya. Wajahnya tegang semua. Sebab yang dikatakan Yesus memang serem. Tetapi ketika Yesus mengatakan itu, kalau Anda perhatikan, dia mengatakannya dengan nada yang tetap penuh wibawa. Ketika Yesus sedang merefleksikan kerasnya tantangan hidup yang dijalani para pengikutnya di dunia ini, yang juga dijalaninya sendiri pada waktu itu, dia tetap berbicara tentang semua yang buruk itu dengan tenang, dengan tegas, dengan confident, dan dengan sangat berwibawa. Kita masih mendengar ucapannya yang berbunyi seperti ini. Sebab itu, tetapkanlah di dalam hatimu, supaya kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Ayat 14-15. Selanjutnya dia juga masih berbicara begini, dan kamu akan dibenci oleh semua orang oleh karena namaku, tetapi tidak sehelai dari rambut kepalamu akan hilang. Ayat 17-18. Perhatikan. Dia bicara dengan tenang, dengan mantap, dan berwibawa. Boleh dikatakan,
Dia berbicara sebagai seorang pemenang. Ucapannya adalah ucapan seorang pemenang. Yang meskipun apapun yang terjadi, dia memegang kunci kemenangan di akhir cerita. Seorang yang menentukan final words-nya. Dari serentetan cerita pergumulan hidup yang menegangkan di dunia ini, yang berjalan dalam lintasan sang waktu, nanti pada akhirnya yang memegang final word adalah Dia. Sebab Dia adalah tokoh akhir zaman yang membawa kemenangan itu. Dialah Mesias. Yesus memang Sang Mesias. Saudara-saudara, kekristenan, Christianity, adalah ajakan untuk kita berjalan melintasi sang waktu bersama Sang Mesias. Berjalan bersama Yesus berarti kita berjalan bersama Sang Mesias. Sebab di dalam hidup ini kita tidak pernah tahu ujung jalannya itu persisnya sampai di mana. Kita tidak tahu ujung jalannya itu kapan. Itu sebabnya Kidung Jemaat mengenal lagu Tersembunyi Ujung Jalan. Karena ujung jalannya memang tersembunyi bagi kita. Apalagi kalau yang kita hadapi di dalam hidup ini adalah jalan yang sukar. Difficulties. Seperti sukarnya memulai kehidupan di tempat yang sama sekali baru. Sukarnya membina rumah tangga untuk tetap rukun. Sukarnya memelihara hubungan yang sudah pernah atau sedang retak, bahkan rusak. Sukarnya ketika kita harus menghadapi orang-orang sulit, orang-orang sakit yang menyulitkan hidup kita. Sukarnya hidup ketika penghidupan terasa sukar akibat inflasi, akibat resesi ekonomi, akibat penyakit, akibat bencana alam, atau peperangan yang tidak kunjung selesai. Ketika hidup ini diisi oleh difficulties, kita makin nggak tahu ini ujungnya sampai di mana. Saudara sekalian, Yesus tidak berkata kesukaran itu tidak ada dalam hidup ini. Nggak pernah dia bilang begitu. Instead, dia justru berkata, sebelum ujungnya tiba, memang akan terjadi semua bentuk difficulties. Sebelum ujungnya datang, memang akan terjadi semua bentuk gelombang kesukaran, termasuk yang tidak pernah disangka-sangka. Tetapi, kalau kita bertahan, kalau kita tetap jalan bersama dengan Dia, Dia menjamin kemenangan pada akhirnya. Sebab Dia memang Sang Pemenang, Mesias. Yang Dia minta dari kita cuma satu, yaitu
percaya padanya. Percaya padanya. Saudara sekalian, waktu itu orang-orang Yahudi itu sangat mengandalkan bait Allah. Bait Allah yang dibangun 46 tahun oleh Raja Herodes Agung. Bangunannya megah, anggun, mewah. Oh, jauh sekali dari apa yang disaksikan orang-orang yang ikut Holy Land Tour sekarang di Yerusalem. Sebab itu sudah tidak ada lagi yang seperti yang diceritakan di Alkitab. Tetapi waktu itu yang namanya bait Allah itu begitu megah, anggun dan mewah. Sungguh membuat orang takjub melihatnya. Pemimpin agama waktu itu yakin di situ mereka punya semua. All the power ada di situ. Mereka punya semua di bait Allah itu. Semua kecuali Yesus. Sebab Yesus tidak diterima di situ. Tapi ternyata nanti bait Allah yang begitu diandalkan itu pada tahun 70 Masehi, akibat serbuan tentara Roma, bangunan bait Allah yang megah itu diratakan dengan tanah. Yesus berkata di ayat 6, tidak satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Mereka meyakini mereka punya semua di situ, kecuali Yesus. Tetapi akhirnya bangunan itu rata dengan tanah, tidak berbekas, hancur. Artinya apa? Artinya manusia boleh punya semua. Tetapi jika tidak ada Yesus di situ, kehancuran bisa melandanya. Seperti rumah yang dibangun di atas pasir. Begitu ada gelombang besar, hancur. Punya semua. Anda boleh punya semua di dalam hidup ini. Tetapi Anda tidak punya satu, yaitu Yesus. Maka kehancuran bisa melanda kita. Sebaliknya, Yesus menggambarkan pengikut-pengikutnya itu bisa diterjang oleh apa saja. Dunia yang gempar, peperangan antar bangsa, bala bencana, kelaparan, aniaya, permusuhan, semua siasat dan khianat bisa menerjang. Tetapi sepanjang ada Yesus bersama mereka, tidak sehelai dari rambut kepalamu akan hilang. Dia bilang di ayat 18. Selama ada Yesus, semua yang lain boleh ditarik pergi, diusir keluar, dihilangkan dari kita. Tetapi selama Yesus ada bersama kita, kita akan bertahan kokoh seperti rumah yang didirikan di atas batu karang. Artinya manusia boleh kehilangan apa saja. Tetapi jika dia masih memiliki Tuhan, dia sudah punya lebih dari cukup untuk bangkit
kembali. Itu nyata dalam hidup ini. Ada banyak orang yang hancur. Dari punya banyak menjadi kehilangan banyak. Tapi ketika orang ini masih punya Yesus, dia boleh kehilangan semua. Tapi dia sudah masih cukup punya sesuatu yang bisa membuatnya bangkit kembali. Semua bisa menghajar kita. Tapi jika ada Yesus di situ bersama kita, you and me will be fine. You are on the winning team. Kalau kita berjalan bersama Yesus Sang Mesias, you are in the winning team. Sebab coachingmu itu adalah the winner. Seorang pemenang. Yesus. Itulah yang hendak Yesus katakan di sini. Dan dikatakannya kepada murid-muridnya dengan sangat berwibawa. Dia tidak menipu, dia tidak mengelabui. Dia mengaku dalam perjalanan hidupmu, kau bisa diterjang oleh apa saja. Tapi sepanjang aku masih berada bersamamu, you are on the winning team. Rasul Paulus menuliskan keyakinan ini, keyakinan sebagai pemenang ini dengan sangat baik. Di mana? Di surat Roma pasal 8 ayat 33 sampai 39. Dia menulis begini. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi di dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun suatu makhluk lain, tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. We are more than conquerors through Him who loved us. Luar biasa apa yang ditulis Paulus ini. Menggemakan apa yang dikatakan Yesus dalam bacaan kita hari ini. Saudara sekalian, itulah yang diminta Yesus dari kita. Trust Him. Dia yang pegang final word. Dia yang menentukan ujungnya. Dan ujung itu adalah kemenangan di dalam Dia. Trust Him. Tapi kalau kita percaya kepada Dia, trust Him,
kita juga harus belajar percaya pada yang namanya timing. Saudara, dalam banyak perkara, life is just about timing. Hidup ini soal timing. Seperti kata kitab pengkhotbah. Ada waktu untuk titik-titik-titik. Ada waktu untuk titik-titik-titik. Dan seterusnya. Dan kemudian dia berkata, dan akhirnya semuanya itu akan indah pada waktunya. Timing. Itu sebabnya Yesus berkata, semuanya itu harus terjadi dahulu, tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera. Ayat 9. Kalau ada orang datang ngaku-ngaku dirinya Mesias, jangan keburu percaya padanya. Kalau bumi ini gempar dengan tanda-tanda zaman yang serba sukar, jangan lekas-lekas memastikan itu adalah the end of times. Itu semua belum saatnya. It's not the time. Tetapi saatnya pasti akan datang. It's about timing. Saudara sekalian, dalam hidup ini timing itu penting. Dan itu wewenang Tuhan. Timing itu hak prerogatif Tuhan. Kalau waktunya belum tiba, ya belum. Tunggu saja. Jangan memaksakan. Kalau dipaksakan itu malah bikin berantakan. Biarlah Tuhan yang menetapkan kapan kemenangannya dinyatakan. Kapan timingnya datang. Saya tahu ini tidak mudah. Ya. Percaya timing itu tidak mudah. Sebab kita ini seringkali gregetan, nggak sabar dibuat oleh kerasnya kehidupan ini. Kita tidak sabar menanti kapan ketidakadilan dan kecurangan yang menari-nari di depan mata ini dihentikan. Kapan kesombongan yang semena-mena dan memuakkan ini terjatuh kena batunya. Kapan yang namanya kesusahan ini berakhir. Kapan persoalan ini beres. Kapan pergumulan ini selesai. Dan seterusnya. Kita nggak tahan. Kita menunggu timingnya. Itu tidak mudah. Tetapi kalau kita percaya kepada Yesus, kita mesti belajar percaya pada waktu Tuhan. Timing. Kita harus sabar dan percaya. Percaya pada Tuhan dan percaya pada waktu Tuhan. Oh, apakah itu berarti kita pasif saja? Apakah itu berarti kita cuma menunggu saja? Ya, menunggu waktunya Tuhan. Kita pasif, tunggu saja, hanya berdoa saja? Tentu saja tidak. Mantan anggota Kongres dari Ohio, seorang motivational speaker ternama yang bernama Leslie Calvin Brown.
Dia berkata singkat begini. You will win if you don't quit. You will win if you don't quit. Anda akan menang jika Anda tidak menyerah. Artinya, semua kemenangan di ujung jalan hanya bisa dinikmati dan dirasakan oleh mereka yang tetap berjalan sampai ujung. Betul? Semua kemenangan di ujung jalan hanya bisa dilihat, dirasakan, dinikmati oleh mereka yang terus berjalan dan tetap berjalan sampai ujung. Don't quit. Don't give up. Ada orang bijak berkata begini. Jangan mengenal yang namanya kekalahan dalam hidup. Anda jangan mengatakan Anda itu kalah. Jangan. Yang ada cuma dua. Dua kemungkinan. Anda menang atau Anda sedang belajar. You win or you learn. Anda tidak pernah lose. Anda menang atau Anda sedang belajar. Sebab tidak jarang yang namanya kemenangan itu memang harus dicapai melalui proses belajar. You have to go through a process to improve. That takes patience, perseverance, and intentionality. Kata John Maxwell. Kamu memang harus melewati sebuah proses untuk kamu improve. You learn. Dan untuk melewati proses itu, memang dibutuhkan kesadaran, kesabaran, dan ketekunan. Intentionality. Sungguh-sungguh menjalaninya dengan patience and perseverance. Itu sebabnya Yesus berjanji, kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Jelas, bukan? Yesus pun tak mengenal kekalahan. Ia mengajar kita untuk mengenal hanya dua. Kemenangan atau proses belajar sebelum menuju kemenangan. So don't quit. Don't give up. You will win if you don't quit. Akhirnya, selain tidak menyerah, selain tetap berjalan ke depan, tugas kita adalah menemukan dan menggunakan kesempatan, opportunity yang ada untuk melakukan tugas kita yang ada di depan mata. Tuhan Yesus berkata, hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Ayat 13.
Jadi daripada berfokus pada sesuatu di depan yang kita tidak ketahui dengan pasti, lebih baik berfokus pada sesuatu yang di depan mata yang bisa kita lakukan. Opportunity. Anda masih bisa tersenyum? Tersenyumlah. Anda masih bisa mengucap terima kasih? Berterima kasihlah. Anda masih bisa berbuat baik sekarang. Jangan tunda. Anda masih bisa saling memberi dan berbagi kasih sayang. Lakukanlah. Anda masih bisa mengatakan I love you kepada the nearest, the dearest. Do it intentionally. Anda masih bisa saling meringankan beban. Lakukanlah. Anda masih bisa bernyanyi, memuji, dan memuliakan Tuhan. Lakukanlah itu dengan sepenuh hati. Itulah opportunity. Anda masih bisa memberitakan Injil dengan talenta yang ada padamu, sesederhana apapun itu. Do it now. Biarlah Tuhan melakukan apa yang menjadi wewenangnya, sedangkan kita mengerjakan apa yang menjadi tugas kita. Itulah menyusuri lintasan waktu bersama Yesus. Yang satu hal sudah pasti adalah apabila Anda dan saya berjalan bersama dengan Yesus, we are in the winning team. Jesus is our Messiah. Yesus itu Mesias kita. Dia yang akan datang membawa kemenangan. Amin.